Sejak beberapa tahun ke belakang, usaha budidaya ikan air tawar di Kabupaten Bintan mengalami tren yang positif. Dimulai sejak bisnis pecel lele menjamur di daerah tersebut, termasuk di Tanjung Pinang dan Kota Batam. Tidak banyak orang yang melirik bisnis tersebut, termasuk oknum pejabat di Bintan yang diduga mendapatkan bantuan bibit ikan lele, ikan nila, gurami, dan ikan mas serta pakan melalui koperasi. Tak ayal bila setiap tahun pemerintah Kabupaten Bintan mengadakan bibit ikan air tawar tersebut dan pakan. Apakah bantuan itu untuk mensejahterakan warga yang menggeluti bisnis ikan air tawar? Atau jangan-jangan ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan uang rakyat? Nah, bagaimana modus operandi untuk mendapatkan bantuan pemerintah tersebut? Edisi kali ini, Yunus Reportase menyajikan liputannya untuk Anda. Pemirsa, bisnis ikan air tawar seperti ikan lele, nila, patin, dan gurame di Bintan cukup menjanjikan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya di tahun 2019 hingga tahun 2023, terus mengucurkan anggaran untuk mengembangkan pembudidaya ikan air tawar. Namun disinyalir bantuan yang diberikan seperti bibit ikan dan juga pakannya justru hanya menguntungkan beberapa orang saja, dan kabarnya kami mendapat informasi justru malah dijual. Benarkah informasi tersebut? Yunus Reportase akan menelusurinya. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perikanan dalam beberapa tahun ke belakang, khususnya 2020 hingga 2023, terus mengucurkan anggaran guna mengembangkan usaha pembudidayaan ikan air tawar lewat pembibitan, pakan, dan sarana prasarananya. Namun, apakah program ini hanya menguntungkan beberapa orang saja? Bahkan diduga ada pakan yang diadakan pemerintah malah dijual kembali. Untuk mengetahuinya, tim Yunus Reportase menemui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, Muhammad Fahrimsyah. Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah sudah ada aturannya, yakni untuk setiap kelompok, bukan perorangan. Kita dalam 1 tahun kelompok penerima itu kan relatif sesuai dengan proposal yang dia masukkan, ya kan? Dalam 1 tahun itu tidak signifikan lah jumlah kelompok yang ada yang kita bina. Ya, secara total kelompok yang kita bina itu ya kan ada 167 kelompok, ya kan, itu udah air laut dan air tawar, ya kan. Jadi dalam 1 tahun tergantung nanti kesiapan anggaran kita, dan anggaran kita ini terbatas, ya kan? Jadi tidak semua kelompok-kelompok yang ada di Bintan itu bisa terbantu, ya. Rata-rata dalam 1 tahun itu 10 kelompok paling banyak yang kita anggarkan, ya kan. Ya mudah-mudahan kalau sekiranya memang anggaran kita cukup bisa bertambah, ya, itu yang selama ini dalam dekade 2020 sampai 2023 ini rata-rata 10 kelompok minimal yang kita per tahun, ya Pak? Per tahun itu. Pak, untuk total anggaran itu berapa Pak, kalau misalnya setiap tahunnya untuk diturunkan? Iya, anggaran itu maksimal kita sekitar 2 miliar, ya kan? Itu pun sudah masuk ke anggaran murni dan anggaran perubahan, ya kan? 2 miliaran lah, ya kan? Itu untuk bantuan pakan, bantuan bibitnya, bantuan sarana prasarananya. Sarana prasarananya kan termasuk yang sekarang itu kan yang lagi tren itu bioplok, ya. Nah, kemudian ada yang sistem keramba KDA. Nah, itu rata-rata sudah masuk dalam ukuran 2M itu,
ya kadang-kadang ya kita harus berhemat juga, ya kan, tidak semua juga bisa tersalurkan. Pak, kalau untuk pembagiannya itu kan diturunkan setiap kelompok, Pak. Nah, kalau untuk pakannya sendiri dan bibit per kelompok itu menerima berapa atau memang tergantung kebutuhan mereka, Pak? Ya, jadi intinya sebelum mereka kita bantu, mereka kan sudah menyampaikan proposalnya, ya kan. Dari proposalnya itu kan kita telaah, ya kan, kita verifikasi berapa sebenarnya layak yang harus kita bantu. Nah, itulah ya kan. Nah, jadi tidak misalnya dia mohon bantuannya itu semacam 5 karung, tetapi begitu kita verifikasi di lapangan rupanya yang dia kelola itu tak sampai. Nah, apalagi kalau lele itu kan umurnya 3 bulan panen, ya kan? Nah, ukuran 3 bulan mulai dari bibitnya sampai panennya itu bisa kita hitung. Itu dihitung oleh tim teknis kita berapa layaknya mereka terima pakannya, jenis apa saja yang misalnya dari itu kan ada dari pakan untuk benihnya, pakan untuk dewasanya kan, itu nanti dihitung oleh tim teknis kita, itu rata-rata. Untuk teknis dia permohonan itu seperti apa sih, Pak? Bisa dijelasin? Dia proposal lagi ya, proposal baru mereka masukkan proposal, perhitungan mereka. Nah, dari perhitungan mereka itu kita lakukan verifikasi. Nah, layak tidak layaknya mereka mendapatkan bantuan dari kita. Nah, apabila layak, ya kan, kita lihat berapa dari jumlah kelompok itu orangnya berapa, ya. Itu pun kadang-kadang tidak semua yang bisa tersalurkan, ya kan. Nah, misalnya tahun ini dalam satu kelompok itu 10 orang tersalurkan misalnya 2 atau 3, ya kan. Berikutnya kita seleksi lagi untuk yang belum menerima itu. Masih kata Farim Syah, penerima bantuan harus per kelompok. Apabila ada pejabat atau anggota legislatif yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, tidak bisa meskipun memiliki tambang. Namun, jika mereka memiliki kelompok binaan, boleh diberikan bantuan. Yang punya tambah ikan, ya tergantung dia punya binaan nggak. Kalau dia punya binaan, kalau nama dia kan tak boleh. Oh gitu, Pak? Iya, Walaupun dia yang tak boleh, dia kan pejabat negara. Oh, Pejabat negara mana boleh? berarti dia nggak boleh nerima sama sekali. Tidak boleh, tapi kan kelompok binaan dia, ya kan. Sedangkan untuk kolam binaan, Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, khususnya ikan air tawar, ada 9 kecamatan. Di kawasan Bintan kah? Hampir seluruh Bintan. Hampir, berarti Bintan kan ada 10 kecamatan ya. Kalau di minus Tambelan lah, Tambelan itu kan air laut ya. Air darat itu di 9 kecamatan itu ada semua. Bintan Utara ada, Bintan Timur ada, Tuapaya paling banyak, Gunung Kijang ada, ya kan, itu Teluk Bintan ada, ya. Malah kalau Teluk Bintan itu ada 2 kelompok yang memiliki HSRT ya, untuk air tawar ya. Sementara pembudidaya ikan di Desa Toapaya, Ilham Rifai, yang memiliki 25 kolam ikan, mengaku setiap tahun mendapat bantuan dari pemerintah. Tetapi bentuknya yang berbeda-beda sesuai kebutuhan yang diinginkan. kalau kita dari pemerintah selalu dapat ya, alhamdulillah selalu dapat. Ya itu per tahun biasanya siklusnya, per tahun sekali menerima bantuan itu dalam 1 tahun. Kalau dalam bentuk bantuannya itu macam-macam ya Bang, sesuai kebutuhan kita aja. Misalnya kalau memang kita kebutuhan kekurangan dari pakan, bibit, bibit. Misalnya ada, kalau sekarang kan banyak ya bentuk kegiatan budidaya ini, ada dari yang intensif seperti bioflok, kolam terpal, itu biasa juga ada disalurkan ke pembudidaya ataupun petani ikan juga.
Untuk pembibitan dan pakan yang dibutuhkan dalam setahun, Ilham Rifai menjelaskan setiap jenis ikan akan berbeda kebutuhannya. Kita nggak bisa ngambil umumnya bang ya, tergantung komoditas ikannya apa dulu. Kalau ikan-ikan yang memang seperti ikan konsumsi itu modalnya cukup besar karena kita pembesaran. Waktu pemeliharaannya juga agak lama kan, tergantung ikannya nih, jenis ikannya. Kalau misalnya nila bisa sampai 5-6 bulan, kalau patin itu bisa 10 bulan, bawal juga 10 bulan, gurami ada yang 10 sampai 12 bulan. Jadi kebutuhan pakannya itu lebih besar daripada pembibitan. Jadi kalau untuk anggarannya pasti lebih besar pembesaran daripada pembibitan. Kalau yang kita ajukan bang biasanya kalau untuk bibit dan pakan itu dengan nominal berapa biasanya? Itu kalau nominalnya 50 sampai 100 juta itu bang. Per tahun? Per tahun untuk per kelompok ya. Oh, kalau misalnya di Desa Toapaya ini ada berapa kelompok? Kalau yang di sini Desa Topaya banyak bang, hampir 20-an kelompok mungkin ada. 20 kelompok yang aktif ya. Di sisi lain, peternak ikan lainnya, Sadek mengaku usaha yang dijalaninya sangat menjanjikan. Namun, terkadang mereka terbebani dengan harga pakan yang terlalu tinggi, sehingga sangat sulit dirasakan oleh peternak. Sebenarnya menjanjikan, cuman terkadang kita terhalang oleh harga pakan itu yang terlalu tinggi. Oke. Dengan nilai jualnya yang agak sedikit ini, mungkin karena apa ya, ininya juga lah. Kalau untuk daya saing daya saingnya nggak terlalu ini sih, cuman karena terkadang kita kena daerah sini kan hujan itu kan kadang tak menentu. Kadang kita nebar bibit tak lama hujan terus banjir, akhirnya itulah kendalanya di sana ya. kendalanya di sini yang kolam-kolam kayak gini kan. Iya. Tapi Pak, sejauh ini kan Bapak selain bibit juga pembesaran berarti Pak ya? Ada pembesaran tapi tak banyak lah. Kayak itu berapa kolam, cuma 2 kolam lele. Kalau bibit kita dapat dari mana Pak? Kalau bibit apa? Bibit ikan. Bibit ikan lele dari peternak kawan juga lah. Oh Dari gitu. GT. Kita beli sendiri berarti Pak ya? Nggak ada minta bantuan dari pemerintah seperti apa Pak? Ada juga kemarin ada bibit kawan, bibit patin. Kalau untuk pakannya Pak? Kalau pakan ada juga. Berapa banyak Pak biasanya kita minta? Kemarin pernah dikasih sekitar 1 ton. Untuk Bapak sendiri atau satu kelompok? Satu kelompok. Untuk satu kelompok. Kita pakai kelompok kan. Oh. Jadi satu. Kalau untuk biayanya sendiri Pak untuk pakan 1 ton itu atau ya 1 ton itu berapa nominal sih Pak yang dibutuhkan kalau misalnya dengan harga ya pakan per kilonya? Kalau misalnya kita dikasih bibit lele nih, lele dapat 10.000 atau kadang 20.000 kan, ya minimal yang kita butuhkan untuk pakannya ya sekitar 2 ton juga kalau 20.000. Itu 20.000 bibit. 20.000 bibit. Satu bibitnya itu biasanya itu berapa Pak? Kalau misalnya kita jual atau kita beli? Kita jual, kita beli lah. Kita ini ya. Kalau bibit kan tergantung bibitnya, ukurannya 23, 34, 45 gitu, 46 gitu. Biasanya sih 34 kalau dikasih. Biasa bibit harga itu 160 lah. Per ekor? Per ekor. 160.000. 160 rupiah. 160 rupiah. Oh per Cuman, bibit. kan pembibitnya ada juga yang cuma nampung, ada juga yang breeder kan. Nah, kalau yang breeder itu agak sedikit lebih murah, 160-an. Ada kalau misalnya dia bibitnya lagi bermasalah, dia ngambil bibit dari luar, ya kadang dijual 200 gitu kan per ekor. Susah nggak sih Pak untuk memasarkan ikan air tawar di tengah Kalau Kepri ini? Kalau untuk pasaran nggak susah sih. Biasanya Bapak jual kemana Pak? Ke
Kalau ada kawan dari pasar kadang Ngambil dia ke sini. Oke. Kalau dijual sendiri Pak, itu yang udah ukuran berapa? 1 kilonya berapa Pak? kalau yang lele kemarin paling bisa 7, 8, 9 gitu lah, 7, 8, 9, 10 lah. Pak, sejauh ini bantuan dari pemerintah yang diberikan ke peternak khususnya untuk Bapak apa aja sih Pak yang udah sampai ke Bapak? Udah banyak sih, mulai dari pipanisasi kemarin kan udah pipanisasi sampai berapa ratus meter tuh, 400-an meter lebih lah. Oke. Jadi pipa tuh mulai dari sumber air di sana kita alirin sampai ke setiap kolam. Itu permintaannya biasanya per tahun Pak dari Enggak per tahun. Jadi kita per sekali inilah. Oh. Karena kalau pipa kan lama. Ya, kalau untuk bibit Kalau bibit kan kalau ini setiap tahun 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, bukan sekali 2 tahun kita minta Pak. Tak, ya, namanya anggaran pemerintah kan, ya paling mereka bagi-bagi juga lah. Oh gitu. Ya setahun diselang, baru dapat lagi. Sebagai pengusaha budidaya ikan air tawar, mereka tidak bisa selalu berharap bantuan dari pemerintah. Pasalnya, bantuan tersebut terbatas dan tidak setiap saat bisa menerimanya. Seperti Juli Hartono yang sudah 4 tahun menekuni usaha ini, mengaku harus mencari bibit ikan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu membeli ke tempat budidaya ikan miliknya. Saya sendiri nih untuk mencukupin permintaan konsumen ya, saya masih ngambil dari Pulau Batam, bahkan saya ngambil dari Pulau Jawa. Oke. Jumlahnya berapa kalau boleh tahu Pak? Untuk apa ini Bu? Ikan apa tuh? Kalau ikan lele kita untuk 1 bulan biasanya keluar 100.000, bahkan 150.000. Lele ya? Iya, untuk saya sendiri itu. Oke, itu untuk Produksi benih yang kita keluarkan. Itu untuk pemasaran untuk di Bintan Untuk saja? Bintan aja. Untuk Bintan saja? Iya, kalau kadang kurang-kurang pernah juga sampai ngambil dari luar sampai ratusan ribu pernah. Oh gitu. Untuk nyukupin, karena kita nggak cukup gitu. Ikan apa saja yang? Kalau saya dari mulai ikan hias sama konsumsi udah mulai produksi. Oke. Kalau untuk ikan hias sendiri? Ikan hias kita pasarkan masih di Pulau Bintan sini aja masih. Masih di Pulau Pulau Bintan. Bintan sini. Tapi kalau untuk yang dipasarkan sampai keluar daerah itu ikan apa saja? Kebanyakan sih konsumsi Bu. Kadang kayak dari Gabu itu masih minta benih dari kita masih ada. Untuk ikan apa saja yang di? Kebanyakan sih nila sama lele. Nila sama lele ya Pak. Oke. Semakin berkembangnya usaha bisnis ikan air tawar di Kabupaten Bintan, semakin besar pula persaingan yang akan dihadapi para pengusaha, baik untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan, pakan, hingga prasarana lainnya. Peran pemerintah diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para pengusaha kecil, bukan pada pengusaha besar.